Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan nama saya Erwan Kondi dengan PM 2017-05-101. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi, konversi NFA ke DFL atau non-deterministic finite automata ke deterministic finite automata, seperti itu. Ya, jadi, sebenarnya, setiap DFA itu adalah sebuah NFA, tetapi tidak berlaku kebalikannya. Maksudnya, setiap setiap DFA itu merupakan NFA. Jadi NFA itu bisa dikonvert menjadi DFA, tetapi DFA tidak bisa dikonvert menjadi NFA seperti itu. NFA itu bukan DFA itu. Kemudian setiap DFA itu pasti memiliki NFA yang sama atau NFA yang nilainya bernilai sama, ekuivalen. Nah, persamaan dari DFA dan NFA itu dapat dilihat di beberapa tapelnya, yaitu Q, kemudian sigma atau input, kemudian Q0-nya, kemudian F atau final state-nya. Nah, perbedaannya itu terdapat pada deltanya atau transition state-nya. Yang mana di DFA itu deltanya itu adalah Q dikali sigma atau state dikali input, ya, kemudian menjadi Q, atau jadi jika satu state dimasukkan satu input maka akan pindah ke state yang mana. Namun jika di NFA itu deltanya itu bernilai jadi jika Q dimasukkan input maka dia memiliki sebanyak 2 pangkat Q kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian contoh konversi NFA ke DFA ini ada sedikit contoh. Di sini ada set NFA ya dengan berupa set string yang dimulai dengan 0. Bentuk NFA-nya itu seperti ini. Ya, jadi dia jika dimulai dengan yang dimulai dengan 0, jadi jika kita di state A kemudian kita bukan 0, kita masuk ke state B. Dari state B ini apapun input berikutnya akan berada di state B ini terus. Nah, kita akan merubah NFA ini menjadi DFA. Caranya bagaimana? Yang jelas kita buat deltanya terlebih dahulu dengan cara membuat tabel. Jadi jika kita masukkan A, jika kita masuk di state ini, kita berada di state A, kita masukkan 0, maka dia akan berpindah ke state B. Jika di state A kita masukkan 1, dia tidak akan pergi kemana-mana karena ini NFA. Berbeda dengan DFA yang mana harus dibuat stuck atau dead state seperti itu. Kemudian jika di B, apapun yang kita masukkan baik itu 0 maupun 1, maka dia akan berada di B seperti itu. Nah, kemudian jika ini dari sini kita convert ke DFA, akan caranya seperti ini. Pertama sama seperti sebelumnya, kita buat tabelnya dulu. Kemudian jika kita lihat di state A, jika kita lihat masukkan input 0, maka dia akan berpindah ke state B. Kita seperti sini, lihat seperti ini. Kemudian jika di state A kita masukkan input 1, di sini tidak akan kemana-mana atau kosong seperti itu. Nah, tapi di DFA itu tidak boleh ada yang namanya kosong. Maka oleh karena itu kita harus membuat satu state baru untuk stuck atau dead state yang bebas namanya apa, tapi di sini saya membuat contoh dengan nama C atau C. Nah, jadi kita buat state baru ya. Kemudian di B, jika kita masukkan 0 ataupun 1, kita berada di B. Nah, C tadi kan kita buat baru. Ini new state atau state yang baru. Ini adalah dead state agar mengalokasikan jika nantinya di state A dimulai 1, maka akan masuk ke dead state. Nah, ini nanti jika baik di C ini, baik itu inputan 0 ataupun 1, maka dia akan berputar di C. Tapi ingat, di C ini bukan finish state. Yang finish state adalah di B-nya, seperti itu. Nah, lalu gambarnya seperti apa dari tabel yang kita buat tadi? Maka gambarnya adalah seperti ini. Jadi, kurang lebih sama seperti NFA-nya. Jadi dari A, jika kita inputkan 0, dia akan masuk ke B, lalu di B itu adalah finish state. Apapun inputnya, baik 0 maupun 1, dia akan berputar di B. Dan jika di A gitu kita masukkan C, ini bukan 1, yang mana statement A harus diawali dengan 0, maka kita akan masuk ke dead state. Seperti ini. Nah, itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini diberikan set string yang diakhiri dengan 1. Jadi kita membuat NFA yang diakhiri dengan 1. Jadi bentuk NFA-nya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat tabel dari NFA-nya dulu.
Nah, jadi seperti ini. Jika A dimasukkan 0 itu dia akan tetap di A, jika kita masukkan 1 dia bisa di A saja atau di B. Nah, di sini akan tricky nanti yang berbeda. Jika di B, karena B itu finish state, apapun yang dimasukkan, baik itu 0 ataupun 1, maka dia tidak akan pergi kemana-mana, jadi akan stuck di sini. Nah, kemudian jika kita konversi ke DFA, kita lihat, jika kita di A, berada di A, jika kita bukan 0, maka dia akan tetap di A. Ya, dari si tabel ininya. Kemudian jika di A kita yang bukan 1, kalau misalnya kita lihat di tabel, dia adalah bisa jadi A atau B. Nah, di DFA kita tidak bisa menulis seperti ini, itu tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Kita gunakan yang namanya penggabungan. Jadi kita buat satu state baru yang namanya itu digabungkan dari state yang seperti ini. Jadi kita sebut saja namanya AB. Nah, kemudian kenapa di sininya AB bukannya B? B-nya kemana gitu kan? B-nya karena kita lihat di sini, karena di sini hanya ada A dan AB, maka kita melihat di sininya. Jadi kita melihat state yang dapat terjangkau oleh di tabel yang ini, yang sebelumnya. Jika di sini A, di sininya AB, maka kita di sini AB. Kecuali jika di sininya C atau D atau lain sebagainya, nah itu harus sesuai namanya. Jadi karena hanya ada A dan AB, di mana A sudah dijelaskan di sini, maka sisanya kita tulis AB. Di AB, nah cara mengisi AB itu adalah dengan cara menggabungkan kedua state. Misalnya di sini AB berarti kita menggabungkan A dan B. Nah, jika AB dimasukkan 0, kita lihat di sini state jika 0, kita gabungkan antara A dan B-nya, yaitu A dan tidak kemana-mana atau kosong, maka digabungkan menjadi A. Kemudian jika digabungkan 1, di sini ada A, B dan kosong, jika kita gabungkan menjadi AB, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bentuk gambarannya? Nah, gambarnya seperti ini. Ini saya siapkan gambar hasil akhirnya seperti ini, tapi saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menggambarnya. Sebentar. Cara menggambarnya, oke. Jadi cara menggambarnya, karena tadi start state, initial state-nya itu adalah A. Jadi kita buat satu state A dulu, yang mana ini star. Kemudian kita lihat, jika state A dimasukkan 0, maka dia akan kembali ke A itu sendiri. Berarti kita membuat looping function dengan tulisannya di sini 0. Kemudian jika A kita inputkan 1, maka dia akan berpindah ke AB. Maka kita buat satu statement lagi yang namanya AB. Dia akan berpindah ke AB seperti ini. Dan kita inputkan 1. Nah, kemudian di AB, jika kita inputkan 0, dia akan berpindah ke A. Maka kita masukkan seperti ini. Kemudian jika AB kita inputkan 1, maka dia akan kembali ke AB. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi diminta untuk statementnya adalah string yang diakhiri dengan 1, maka di sini AB ini adalah menjadi finish state-nya, karena dia adalah tempat akhir atau 1. Jadi kalau 1 itu bukan berarti seperti di sini, seperti itu. Kenapa berbeda dengan NF tadi? Karena lagi-lagi NFA itu dia bisa bercabang-cabang pilihannya dan tidak perlu dituliskan semuanya. Tapi kalau di DFA itu semuanya harus dituliskan dan juga tidak boleh berulang seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya 0,1 itu tidak boleh. Jadi harus jelas seperti ini gitu. Ya, ini seperti itu. Kemudian saya ada contoh ketiga. Nah, di sini ada soalnya sedikit berbeda ya. Jadi buatlah DFA yang nilainya sama dengan NFA dengan M yang diberikan, yaitu dalam kurung ABC, A, B, delta, A, dan C. Nah, maksudnya apa ini? Jadi maksudnya seperti ini. Yang diberikan M ini adalah jika kita lihat ke slide pertama tadi, ada yang namanya tuple. ABC ini adalah nama state-nya, kumpulan nama state-nya. Kemudian A, B ini adalah inputnya, delta ini adalah transition-nya, A ini maksudnya adalah starting atau initial state-nya, dan C ini adalah finish state-nya, seperti itu. Jadi dengan ini kita bisa membuat sebuah tabel NFA seperti ini. Jadi kita di sini start dari A, jika kita inputkan A itu jadinya A, B.
Jika kita inputkan B itu C, jika B itu kita inputkan A itu A, jika B kita inputkan B itu B, jika C yaitu finish state, kita inputkan A dia tidak kemana-mana, dan B A, B seperti itu. Lalu kita rubah tabel ini dikonversikan menjadi DFA. Nah, sebelum itu ini adalah bentuk NFA-nya. Jadi kalau misalnya dari tabel ini, maka NFA-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi kita mulai dari A dan berarti di C seperti itu kan. Jadi jika diinputkan A, dia bisa ke A itu sendiri atau ke B. Kemudian jika B itu kita inputkan A, kita ke A. Jika B kita inputkan B, dia ke B lagi. Jika A kita inputkan B, dia ke C. Jika C kita inputkan B, dia balik ke A. Dan jika C kita inputkan B, bisa jadi juga ke B seperti itu. Nah, kita konversikan lagi. Dari A, jika kita inputkan A, dia akan ke AB. Nah, dari AB ini kita gabungkan. Jadi menjadi kita buat statement baru namanya AB. Kemudian jika kita inputkan B, dia akan masuk ke C. Nah, dari sini, dari A ini kita melihat ada AB dan juga C. Tidak ada B kan? Nah, makanya kita masuk ke AB dulu. Kita buat AB. Karena A sudah dijelaskan. AB, jika kita inputkan A, kita gabungkan. Jadi di sini ada A, ada B. Di sini jika kita gabungkan ada ABA, ya. Jadi karena A itu ada 2 dan itu sama, maka kita hanya tulis cukup AB saja. Kemudian jika kita masukkan B, di sini kita gabungkan A dan B-nya, C, jadi CB. Jadi kita bisa masukkan BC seperti itu. Nah, kita lihat lagi di AB ini ada AB dan BC. AB sudah dijelaskan dengan dia sendiri, dan jika kita BC belum kan? Nah, kita jelaskan dulu BC-nya. BC jika kita inputkan A, BC kita lihat BC. A itu dia A dan kosong, maka digabungkan dia hanya cukup A saja. Kemudian C jika kita inputkan BC jika kita inputkan B, dia adalah BAB, maka dia cukup AB saja. Oke, kita lihat di sini ada A, ada AB sudah dijelaskan semua, maka tersisa C. Di sini belum dijelaskan, maka kita buat C. Nah, C karena dia finish state, di sini adalah finish state, maka dia harus memiliki yang namanya dead state. Karena setelah C itu tidak boleh ada input lagi seperti itu kan. Maka kita buat lagi satu set baru namanya D. Yang mana D ini adalah sebuah D ini sama dengan dead state. Jadi nanti dia akan melooping di situ, begitu. Nah, kemudian jadi jika C itu kita inputkan AA, dia menjadi D pindah ke B. Jadi jika kita inputkan B, dia akan menjadi AB karena di sininya A, B kan. Nah, kemudian kita memiliki set baru namanya D. D ini seperti saya bilang tadi, ini adalah dead state. Jadi apapun inputnya dia akan berputar di dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara gambar bentuk DFA-nya? Nah, bentuk DFA-nya adalah seperti ini. Lagi-lagi saya akan coba gambarkan ya. Nah, jadi cara menggambarnya kita mulai dari starting point-nya, initial state-nya. Jadi kita mulai dengan initial state yaitu A. Initial state. Kemudian kita lihat jika A kita inputkan A kecil, maka dia akan berpindah ke AB. Kita buat state baru namanya AB, kita buat tanda panah namanya A. Kemudian jika kita inputkan B, dia akan berpindah ke C. Nah, ini agar lebih mudah kita buat ke arah atas saja. Yang mana dari tabel sebelumnya kita mengetahui bahwa C ini adalah sebuah final state, maka kita buat juga sebagai final state seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, oh ya, kita belum kasih garis, tarik dulu garisnya. Di sini jika diinputkan B. Kemudian kita beralih ke AB. Di AB, jika kita inputkan A, dia akan bertransisi ke dirinya sendiri. Jadi kita membuat looping state. A. Nah, kemudian jika kita inputkan B kecil, maka dia akan beralih ke BC. Ya, kita beralih ke BC.
maka kita buat satu state baru namanya BC. Nah, karena BC ini mengandung unsur C, ya, di mana C tadi itu adalah final state, maka BC ini juga adalah sebuah final state. Ya, karena dia memiliki unsur C, dia memiliki final state. Nah, kita tarik garis. Jika inputnya B kecil. Kemudian, kita beralih ke BC. Jika kita inputkan A kecil, maka dia beralih ke A. Maka kita tarik garis ke arah A. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita masukkan B kecil, maka dia beralih ke AB. Maka dia akan berbalik ke AB. Nah, dia akan seperti ini. Nah, lalu kita beralih ke C. Jadi ke C ya. Jika di C kita masukkan A kecil, dia akan beralih ke D. Maka kita buat satu state baru namanya D. Karena ini adalah dead state, ya, jadi dia tidak akan kemana-mana lagi. Dan jika kita masukkan B kecil di C, dia akan beralih ke AB. Nah, kita tarik garis seperti ini. Kita tuliskan B kecil. Kemudian jika di D, karena dia dead state, apapun yang dimasukkan, baik itu 0 maupun 1, maka dia akan tetap di, baik itu A atau B, dia akan tetap di state tersebut karena dia adalah dead state. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan contoh-contoh konversi NFA dan DFA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.